Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to subtitling and interpreting class with me, Guli Tonado Taufan. For today, we are going to learn how to edit or how to correct subtitle by using iGisub. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk melakukan editing atau memperbaiki subtitle dengan menggunakan tool yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu iGisub ya. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya ingin merekomendasikan kepada kalian untuk menggunakan headset atau headphone ya, because I'm not sure that my voice is loud and clear enough ya. Kemarin ada yang komplain sama saya, Pak, suaranya kurang kenceng begitu. Jadi kalau ada headset atau headphone silakan dipakai, kalau tidak ada mungkin perlu bergeser ke tempat yang lebih sepi sehingga suara saya bisa cukup terdengar begitu. Oke. We go to our topic of discussion today ya. Jadi kita akan mulai untuk mengedit. Nah, di sini saya ingin mengedit video yang kemarin, yaitu film Marshall ya. Nah, di sini saya sudah buka foldernya. Di folder ini ada dua file. Yang pertama adalah file filmnya, yang kedua adalah file SRT-nya ya. Dan ini yang akan kita edit, so we can choose the SRT file and then we can right click the file here. We go to open with and we open the file by using this one. Jadi kita menggunakan iGisub untuk membuka filenya. Oke, sudah terlihat di sini tampilannya ya, subtitles yang sudah kita buat kemarin ya, atau yang saya sudah buat kemarin. Nah, because we are going to edit the video ya sebagai source language, so I need to open the video as well ya in the program here. Dan kita untuk membuka videonya, kita klik saja menu video di atas ini, kemudian kita pilih open video, and then we go to the file here Marshall, kita open saja, kemudian nanti akan muncul, nah ini sudah muncul tampilan videonya ya, subtitle yang ada di video itu. Nah, seperti yang terlihat di dalam video ini, subtitlenya masih berwarna putih ya hurufnya, kemudian juga masih cukup kecil. Nah, di sini juga bisa dibaca bahwa ada kesalahan ketik atau typo di sini. Harusnya pengakuan tapi penakuan di sini. Nah, kita bisa mengedit ya subtitle yang kita sudah punya ini dengan menggunakan iGisub ya. Dan untuk hari ini kita akan mencoba belajar untuk mengedit. Pertama, kita edit subtitle itu sendiri. Jadi masing-masing subtitle yang ada di sini bisa diedit ya. Jadi ini bisa nanti diperbaiki typonya atau bahkan subtitlenya kita rubah itu secara keseluruhan ya. Terus kemudian kita nanti akan mencoba untuk memperbaiki timingnya juga, waktunya, waktu in and out-nya. Terus kemudian kita juga akan belajar merubah tampilan subtitlenya di sini ya, dimana ini hurufnya masih berwarna putih dan cukup kecil sepertinya. Kita bisa mencoba untuk membuatnya beda. Taruhlah misalnya nanti akan kita coba untuk merubah hurufnya menjadi kuning ya, terus kemudian ukurannya lebih besar, dan kita mungkin bisa juga merubah salah satu subtitle di sini dari yang stylenya biasa menjadi italic misalnya ya, seperti itu. Oke. Kita belajar untuk merubah subtitlenya dulu. So the first one, we are going to learn how to edit or how to change or how to correct
subtitle. Taruhlah misalnya untuk subtitle yang pertama sini kita tahu bahwa di sini ada typo, ya. Terus kemudian saya ingin memperbaikinya, namun juga di sana bahwa setelah saya cek begitu, setelah saya lakukan simulation, ya, ternyata sepertinya subtitle ini, ya, mereka menyebutnya pengakuan ini, ternyata kok rasanya kurang pas jika kemudian dibandingkan dengan source language-nya, karena the actor here said a confession, is that what they call it, ya. Jadi a confession, is that what they call it. Sementara di sini sepertinya kurang pas dengan source language-nya. Oke, kita dengarkan dulu coba. Dan ini sepertinya timingnya juga kurang pas. Oke, kita coba dengarkan dulu, kita play. Dan yang di play, karena kita akan merubah subtitle pertama di sini, kita menggunakan opsi yang play current line, ya. Jadi yang ada kurung kotak berwarna merah di situ. Oke. That's what they call it. Nah, di sini bisa kita dengarkan bahwa secara timing nanti juga bisa kita rubah. Si actor itu mengatakan is that what they call it. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dialog aslinya adalah a confession, is that what they call it. Dan di sini saya merasa bahwa saya perlu merubah, ya, subtitlenya. Nah, di sini cara untuk merubahnya, ya, kita menuju subtitle mana yang ingin kita rubah. Karena subtitle yang ingin saya rubah adalah subtitle yang pertama, maka saya klik subtitle pertama di list ini. Oke. Kemudian subtitle itu akan muncul pada text box yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Nah, cara merubahnya kita bisa melakukan penyesuaian. Jika misalnya kita hanya ingin memperbaiki typo, maka ya hanya bagian yang ingin kita ubah saja. Jadi tadi G nya tidak ada, kita tambahkan sehingga menjadi pengakuan begitu, ya. Atau ketika kita ingin melakukan perubahan secara keseluruhan, maka kita hapus saja dan kita tuliskan subtitle baru yang kita inginkan. Oke, saya ingin misalnya merubahnya menjadi seperti ini, pengakuan begitulah mereka menyebutnya. Misalnya saya ingin merubahnya seperti ini, maka setelah selesai subtitle itu otomatis berubah seperti yang bisa kita lihat di dalam tampilan di video ini, ya. Kita cek dulu apakah sudah berubah di videonya, kita play current line lagi. That's what they call it. Oke, kita lihat di sana, that what they call it, ya. Jadi sudah berubah dan proses ini bisa digunakan untuk masing-masing subtitle yang ada di list yang kita punya. Oke, sekarang kita sudah selesai merubah subtitlenya, ya. Kemudian kita coba untuk menyesuaikan timingnya, so the in and out time. Kita dengar lagi, ya. That's what they call it. Nah, di sini subtitle ini munculnya itu terlalu terlambat, terlalu telat begitu, ya, kurang awal sedikit. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita merubah timingnya, so we can edit or adjust the timing, the start and end, or the in and out by using this grafik, ya. Kita menggunakan grafik yang ada di sini. Seperti yang bisa kita lihat, ada garis berwarna merah, dan yang berwarna merah ini adalah menandakan in-nya, sedangkan yang berwarna biru di sini adalah menandakan out-nya. Maka kita hanya perlu menggeser-geser saja, ya. Kalau kita ingin memperbaiki waktu in-nya, misalnya kita ingin majukan, maka klik saja garis merahnya kemudian dimajukan seperti itu. Kalau yang biru juga demikian, kita klik saja, kita sesuaikan lagi. Nah, di sini
Kalau misalnya kita merasa bahwa karena yang ada di sini sebenarnya merepresentasikan suara atau sound yang muncul di dalam film, ya, maka di sini kita bisa memperjelas begitu tampilannya dengan cara merubah ini, ya, menu baik itu horizontal zoomnya maupun vertical zoomnya. Misalnya zoom yang horizontal kita rubah, kita bisa naikkan, ya, untuk membuatnya menjadi lebih lebar, ya, sehingga waktu in dan outnya bisa lebih presisi lagi nanti. Kemudian kalau misalnya gelombang suaranya, jadi ini adalah representasi dari gelombang suara, ternyata kok kurang jelas misalnya, kita bisa naikkan juga sehingga nanti suaranya bisa lebih jelas seperti itu. Oke, tadi saya belum mengubah ini, ya, waktu innya harusnya muncul lebih awal begitu. Kita lihat gelombangnya, sepertinya kalau kita lihat dari gelombang itu suaranya ada di sekitar sini. Oke, maka kita bisa geser lebih ke depan lagi waktu innya. Oke, misalnya saya taruh di sini, kemudian kita coba untuk putar di sini. A confession. Is that what they call it? Oke, subtitlenya muncul lebih awal dibandingkan yang sebelumnya, yang sebelum diedit, ya. Kita coba cek lagi. A confession. Is that what they call it? Oke, misalnya waktu N-nya atau waktu out-nya juga perlu kita rubah. Misalnya terlalu lama dia munculnya, kita bisa sesuaikan. Taruh misalnya kita taruh di sini. Oke, kita A coba cek. confession. Is that what they call it? Nah, ini tentu saja nanti akan lebih cepat munculnya, gitu ya, tidak terlalu lama. Nah, ini sudah cukup, ya. Misalnya anggap saja ini sudah selesai, kita kita edit. Nah, artinya apa? Kita bisa menuju ke subtitle yang lain yang mungkin perlu kita edit. Jadi itu tadi cara untuk mengedit timingnya, ya, dan juga sebelumnya tadi cara untuk mengedit subtitlenya seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan tampilan subtitlenya sendiri, hurufnya putih, ya, kemudian terlihat cukup kecil di sana. Kita ingin merubahnya, misalnya saya ingin mengubahnya menjadi berwarna kuning misalnya, terus kemudian style hurufnya saya juga ingin ubah, maka dan juga ukurannya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menuju ke menu yang ada di atas ini. Oke, ada beberapa pilihan di sini. So we can go to subtitle here, ya, kita pilih saja subtitle, kita klik, kemudian kita pilih styles manager yang ada di sini. Oke, kemudian muncul pop up kotak ini. Kita menuju ke sebelah kanan yang bagiannya current script, ya, current script maksudnya script yang sedang kita edit ini. Nah, kemudian kita pilih dari new edit copy del. Di sini kita ambil yang edit, kita pilih edit. Oke, kemudian muncul menu untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan. Oke, style name kita tidak perlu hiraukan di sini, tidak apa-apa. Kita langsung menuju ke font. Oke, di bagian pertama kita bisa cek di sini, kita bisa lihat bahwa ini adalah fontnya jenisnya Arial yang sedang yang muncul di video itu. Kita bisa merubah fontnya sesuai dengan keinginan kita. Taruhlah misalnya kita ingin merubahnya dengan font jenis lain. Di sini ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Oke, misal kita tidak ingin menggunakan Arial yang biasa saja ini, ya, kita misalnya ingin menggunakan Arial yang black, ya. Nah, tampilannya nanti akan muncul di preview. Jadi apapun yang kita lakukan perubahan di sini, perubahan apapun yang kita buat, nanti kita bisa cek di previewnya. Ketika Arial black, hurufnya nanti kira-kira akan muncul seperti ini.
kita misalnya ingin membuatnya menjadi Arial yang biasa, ini Algerian, Arial yang biasa, hurufnya akan menjadi seperti ini. Oke. Sementara itu, misal saya ingin membuatnya menjadi Arial black, and then next, setelah pilihan jenis hurufnya, kita juga bisa merubah ukurannya. Di sini ukurannya 20, jadi Arial black 20, kita bisa merubahnya menjadi, misal kok rasanya kurang besar, so we can make it bigger, so we can make the subtitles bigger, by make the number here bigger. Taruhlah misalnya saya ingin merubahnya menjadi 40 ukurannya, maka di sini juga akan berubah di previewnya seperti yang bisa kita lihat. Jadi itu perubahan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang di bawahnya adalah pilihan untuk stylenya, jadi bisa kita misalnya kita buat menjadi bold, atau misalnya menjadi italic untuk membuatnya miring, misalnya kita juga bisa rubah di sini. Akan tetapi perubahan yang ada di sini berlaku untuk keseluruhan subtitle, sehingga kalau kita ingin merubah subtitlenya hanya satu atau dua saja dari keseluruhan, maka kita tidak menggunakan menu yang ada di sini. Next we go to colors. Nah, di sini kita punya pilihan colorsnya. Yang pertama adalah primary. Secondary-nya ini tidak perlu kita hiraukan karena nanti yang biasanya kita rubah hanya primary-nya saja. Kemudian outline itu semacam garis gitu garis dari huruf itu, seperti yang bisa kita lihat di sini kalau misalnya outline-nya saya rubah menjadi warnanya, taruhlah misalnya menjadi merah misal. Maka di sini seperti yang kita bisa lihat di previewnya, garis yang mengitari si huruf itu akan menjadi merah. Shadow di sini adalah bayangannya, bayangannya. Kita juga bisa rubah nanti. Sekarang misalnya colorsnya saya ingin rubah menjadi warna kuning seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita klik di primary di sini. Kita cari warna kuning di dalam spektrum di sini kita cari warna kuning, bisa kita geser menunya warna ada di sini kemudian kita cari warna yang kita inginkan, misalnya kuning. Tapi kalau kita ingin lebih simple, taruhlah misalnya kita hanya ingin menggunakan warna-warna dasar warna-warna yang sifatnya umum, maka kita bisa menggunakan yang ada di kotak ini sebelah kanan ini. Warna kuningnya sepertinya ini, betul, kode HTML nya adalah FFFF00 seperti yang sudah kita pelajari. Bagaimana kalau misalnya kita ingin merubahnya menjadi putih? Kita ke sini jadi itu kita rubah menjadi kuning saya sudah klik tadi kuning, kemudian saya tekan OK. Nah, jadinya cukup aneh sebenarnya karena ada outline yang berwarna merah di sini. Nah, kita bisa rubah outline-nya, misalnya saya rubah lagi menjadi hitam akhirnya seperti ini. Nah, apakah kemudian harus ada outline-nya? Tidak juga kita bisa menghilangkan outline-nya atau mungkin bahkan mempertebalnya. Caranya bagaimana? Kita menuju ke menu outline yang ada di sini kita misalnya ingin menghilangkannya sama sekali, maka kita tulis saja null, maka di sini akan hilang outline-nya. Bagaimana dengan shadow? Kita juga bisa menghilangkannya. Misalnya kita buat 0 juga, maka shadow yang awalnya muncul di sini ketika kita sudah rubah menjadi 0, dia akan juga hilang. Seperti itu. Bagaimana dengan ini? Nah, ini seperti semacam box yang menjadi background dari subtitlenya nanti. Misalnya ini saya buat menjadi 2. Nah, nanti akan seperti ini munculnya. Kalau ini kita klik, kalau kita hilangkan nanti hanya menjadi
shadow seperti biasa, kita bikin 0 saja misalnya. Oke. Artinya apa? Setelah ini selesai, maka nanti pengaturan untuk font jenisnya apa, ukurannya berapa, terus kemudian colors yang kita pakai apa, terus kemudian apakah kita menggunakan outline dan shadow atau tidak, sudah selesai ya. Ketika dirasa sudah selesai, maka kita bisa klik apply di sini. Oke. Kemudian setelah apply, maka bisa diintip ya di sini. Bisa diintip di sini sudah berubah, kemudian kita klik oke. Oke, bisa dilihat di sini sudah berubah. Nah, sekarang kita close saja. Maka subtitle yang kita punya di sini sudah berubah. Kita menggunakan Arial Black di sana, terus kemudian warnanya juga sudah berubah menjadi kuning, hurufnya juga lebih besar seperti itu. Oke, kita coba putar di sini. A confession. Is that what they call it? Oke, yang subtitle berikutnya juga sudah berubah. Billy Lyons was thrown in jail for 3 days without cause. Oke, sekarang bagaimana ketika misalnya kita ingin merubah satu subtitle dengan karakter khusus ya. Jadi bukan secara keseluruhan. Kalau yang tadi menggunakan menu di subtitle styles manager ini itu adalah secara keseluruhan ya. Bagaimana kalau ingin merubah salah satu saja ya, salah satu yang ada di sini secara khusus gitu. Misal kita ingin membuat satu subtitle dengan gaya italic ya, karena biasanya ketika di film ada dua orang yang sedang telepon ya, orang yang tidak muncul di layar biasanya dia akan subtitlenya adalah italic ya, karena dianggap tidak ngomong secara langsung begitu di layar. Taruhlah misalnya kita ingin merubah salah satu di sini menjadi italic misalnya atau huruf miring, maka kita bisa pilih subtitlenya ya, kita pilih aja subtitlenya. For example, I'm going to go to this one. Taruhlah misalnya ya, ini yang ingin saya buat menjadi italic, maka kita pilih dulu subtitlenya. Kemudian setelah muncul di text box yang ada di sini, kita blok saja subtitlenya, and then we choose from the options here. Karena kita ingin merubahnya menjadi italic, maka kita klik kotak yang ini ya, the eye symbol here. Nah, setelah kita klik, maka subtitlenya akan berubah, akan berbeda dengan yang sebelumnya ini biasa hurufnya, kemudian yang ini berubah menjadi miring seperti itu. Bahkan kita juga bisa merubah warnanya. Kita misalnya ingin merubah warnanya menjadi merah ya, kita bisa pilih dari menu yang ada di sini ya. Jadi ada AB ini menunjukkan hurufnya, warnanya. Kita rubah dengan menggunakan yang pertama di sini adalah set the primary fill color, sementara yang berikutnya adalah secondary ya, yang ini adalah outline, yang ini adalah shadow. Taruhlah misalnya kita hanya ingin primary-nya saja kita rubah, maka kita klik. Misal kita ingin membuatnya menjadi putih misalnya, kita bisa klik warna putih ya, kemudian kita klik OK, maka di sini juga akan berubah. Oke. Walaupun secara umum kita cukup jarang menemukan subtitle yang warna-warni. Biasanya warnanya hanya satu saja. Secara keseluruhan subtitle yang kita baca warnanya akan sama-sama misalnya putih semua atau kuning semua begitu. Oke. Ini sudah berubah, warnanya putih, kemudian hurufnya italic seperti itu. Yang lain tidak. Nah, anggap saja kita sudah selesai melakukan mohon maaf, saya ingin ke sini dulu. Kita lihat bahwa ketika kita melakukan perubahan ya to
subtitle individually ya, terhadap subtitle yang sifatnya satu persatu gitu ya, individually, maka kita bisa lihat di sini subtitle nomor 2 itu ada semacam lingkaran ya, sebelum dan sesudahnya. Ini menandakan bahwa subtitle ini berbeda dengan yang lain ya, ini tidak sama, ada perlakuan khusus, ada karakter khusus yang dimiliki oleh subtitle itu ya. Sehingga kalau misalnya kalian nanti ingin melakukan editing terhadap subtitle tertentu, menemukan hal semacam ini, kalian sudah paham gitu maksudnya seperti apa. Nah, taruhlah misalnya ini sudah selesai, proses editingnya sudah selesai, kita perlu menyimpan subtitlenya. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya menggunakan iKeysub ini, benar memang untuk menyimpannya kita lebih baik menggunakan export subtitles di sini. Jadi kita bisa simpan ya sebagai export subtitles ya. Kemudian kita ekspor di sini, kita tulis filenya ya, kita pilih filenya yang subrip ya. Akan tetapi ketika misalnya kita melakukan ini ya, maka warnanya ya, warnanya tidak akan berubah, jadi akan tetap putih walaupun kita sudah mengeditnya menjadi kuning. Yang tetap ya, yang tetap nempel dengan file itu hanya ini, tampilan italiknya saja. Nah, agar tidak terjadi seperti ini, maka kita ini saja, kita ekspor dulu saja. Ya, kita ekspor di sini, terus kemudian nama filenya kita menjadi Marshall SRT di sini ya. Kemudian save as type-nya kita pakai subrip ya. Kemudian kita save di sini karena memang sebelumnya memang ada file dengan nama yang sama, minta di replace or not ya, kita opsi yes saja. Nah, kita lihat dulu apakah berubah ketika seperti ini. Kita buka videonya dengan menggunakan VLC, kemudian kita coba seret subtitlenya. Nah, seperti kita lihat ya, walaupun sudah kita rubah menjadi kuning, subtitlenya akan tetap putih seperti ini kalau kita hanya melakukan ekspor seperti tadi. Yang bisa kita lakukan ya, kita tutup dulu ini ya, kita simpan ya file ini untuk tetap menjadi file iKeysub saja. So we can choose file, save subtitle as, atau save subtitles juga boleh ya. Kita gunakan nama yang sama, dan untuk save as type nya kita menggunakan ASA ya, Advanced Substation Alpha ya. Kita save saja ini. Kita save, kemudian kita buka folder tempat kita menyimpannya ya, iKeysub Advanced SSA Subtitles. Di sini kita buka, jadi file ini kita buka dengan notepad. Jadi kita ke open with ya, file ini tadi kita ke open with, kita buka dengan notepad, akan muncul seperti ini di dalam notepad ya. Ini adalah hasil editan tadi, berbeda dengan file yang kita punya di sini ya, tampil isinya juga beda. Yang ini kita tutup dulu. Nah, kemudian file ini kita simpan seperti cara kita menyimpan file SRT yang kita bahas sebelumnya ketika kita menggunakan notepad. Kita
save as. Oke, kita file name-nya Marshall, kita tambahkan .srt di sana. Save as type-nya kita buat menjadi all files. Encoding-nya kita rubah menjadi UTF-8. Oke, atau agar beda dengan file Marshall yang sudah tersimpan tadi, kita bisa misalnya ini untuk membedakan saja, Marshall yellow misalnya. Oke, untuk file name-nya agar tidak sama saja dengan ini. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah muncul ya Marshall yellow-nya. Kita coba cek apakah warnanya berubah. Kita putar videonya, open with. Oke, kita rubah. Kita coba lihat apakah sudah berubah menjadi kuning. Kita langsung ke ininya saja, bagian dialognya. Oke, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini warnanya juga sudah berubah. Subtitle kedua tadi kita ingat warnanya berwarna putih dan italic ya. Nah, ini cara untuk menyimpan agar subtitle yang sudah kita edit dengan menggunakan iGSub tadi perubahannya bisa kita lihat di sini ya. Oke, ini tentu saja berbeda ketika kita menggunakan file yang sebelumnya yang kita ekspor tadi. Nah, ini kalau yang kita ekspor warnanya putih. Oke, jadi ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari mahasiswa, Pak, kenapa kok ini subtitlenya kok tidak berubah ya Pak, warnanya tetap putih. Ternyata memang menyimpannya harus seperti itu tadi ya. Kita simpan, kita rubah file yang ada di iGSub Advanced SSA Subtitles itu. Okay, I think that's it for today's activity. I hope that it is quite clear ya for you. Jadi mudah-mudahan bisa segera berkreasi dengan menggunakan baik Notepad maupun iGSub ya dalam hal membuat subtitle. Thank you so much for your attention ya. I'm so sorry because I have to upload videos to YouTube ya, karena memang kondisinya seperti ini. Stay safe, stay healthy, and stay home ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.